kukus. Orang Iya, baru masuk. nyapa dulu ya. Halo semua. Sebentar ya, kita baru online sambil cek suara dulu. Udah masuk. Nah, jangan lupa kalau mungkin teman-temannya ada yang belum join, dikabarin, diingetin. Kita akan mulai demo sebentar lagi. Sambil nyiapin aja dulu. Atau absen dulu nih, dari mana aja. Ini udah ada dari Banyuwangi hadir, Dewi Ing. Mana lagi nih yang lain? Bali hadir. Dari Febri Fitriarti. Terus dari Kalimantan hadir juga Kak Yurita. Madiun hadir, Kak Risa Widianto. Risa. Bakernya sekarang susah datang kontaknya. Wah, ini daerah mana, Kak? Roti Kepo. Dari mana? Nggak tahu, dia cuma nulis bakernya sekarang susah datang. Roti kepo dari mana ya? Roti Kepo dari mana ya, teman-teman? Kalau yang biasa kita visit harus sabar sedikit karena memang kita baru mulai jalan lah ya. Besok pun kan kita udah mulai jalan ke arah Semarang, Jogja. Nanti ditunggulah jadwalnya di area masing-masing. Ini ada Tangerang hadir, Maria. Dari Sarawak, Malaysia hadir. Halo. Jauh-jauh dari Malaysia. Oke, biar nggak lama-lama kita akan mulai aja. Sebentar aku mute sedikit. Baik, selamat siang teman-teman, para smart bakers, sahabat Filma, sahabat Malmbum, dan semua yang sudah join siang ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan ya? Oh ya, sebelum kita mulai, resepnya udah pada tahu belum? Resepnya sebelumnya bisa dilihat di poster di Smart Plus Prof. Cari yang ada poster gambarku, kemudian di swipe ke kiri, nanti di sana ada dua postingan untuk resep. Selain di Smart Plus Prof, bisa juga dilihat di Instagramku @mikegunner ya. Jadi mungkin sebelumnya bisa dilihat, bahannya juga bisa dilihat. Kalau ada pertanyaan nanti jangan khawatir, ketik aja di komen. Aku akan bertahap sambil jawab satu persatu. Oke. Hari ini kita akan bikin cake mocha ganas kukus. Jadi kalau biasanya paling sering kan cake mocha ini di oven. Cuman beberapa kali waktu aku posting, kemudian entah di Instagram, entah di YouTube, ada teman-teman yang request, chef bikin yang cake atau bolu yang dikukus dong. Soalnya di rumah kan nggak selalu ada oven. Jadi hari ini khusus aku bikin yang cake kukus waktu live baking ya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan bikin dulu cake-nya. Cake-nya hari ini bahan-bahannya sesuai di resep ya.
telur kita campur dengan gula pasir, cake emulsi. Kemudian kita tambahkan langsung mocha pasta dan vanilla pasta. Jadi udah aku masukkan di dalam mocha pasta sama vanilla pastanya. Kita akan mixer. Jadi kalau mocha sama vanilla pasta, seringkali kalau dulu belajar kan kita campurnya di akhir atau setelah, entah setelah margarin masuk atau mungkin sebelum margarin masuk. Tapi sebenarnya kalau untuk pasta itu bisa dicampur di awal. Selama dia kan rata-rata kalau pasta ini bukan oil base ya. Bentar, ini koneksiku oke. Nah kan bukan oil base, jadi dia nggak masalah. Kalau misal yang oil base, misal pewarna oil base, kalau bisa jangan di awal, karena akan mempengaruhi proses mengembangnya si telur. Ya, pertama kita akan kocok dulu. Selalu biasakan kalau ngocok telur pertama itu gunakan kecepatan kurang lebih kecil sedang dulu. Kenapa? Khususnya kalau buat teman-teman yang pakai telur disimpan di kulkas. Telurnya kan dingin. Dingin itu biasanya kalau kecampur kan ada gula pasir, kemudian ada si cake emulsi. Cake emulsi itu biasanya kalau dingin dia lebih menggumpal. Jadi kalau teman-teman kadang bikin cake, bawahnya kok ada serabut kuning. Nah, serabut-serabut kuning itu seringkali kalau kita pakai SP dan dikocok sama telur dingin, SP-nya ini dia seperti gumpal, jadinya kayak kurang tercampur rata. Jadi aku pakai kecepatan sedang dulu, setidaknya biar semua bahannya ini larut. Nanti setelah larut, aku naikkan speednya pakai speed yang paling tinggi, biar dia mengembang sampai kental ya. Sambil nunggu ngocok, kita akan panaskan lelekan dulu palembung cake margarin. Hari ini untuk fatnya kita pakai palembung cake margarin. Sebentar, ini kompornya aku geser aja. Udah masuk frame belum? Jadi palembung cake margarin yang ini ya. Palembung cake margarin ini salah satu jenis margarin serbaguna merek Pambum. Kalau mungkin teman-teman ada yang tanya, biasanya Pambum ada dua jenis, ada merah, ada hijau. Yang Pambum cake margarin ini yang warna hijau. Bedanya apa? Kalau Pambum cake margarin dia punya emulsi yang lebih bagus dan juga secara aroma baterinya itu bisa lebih lembut. Kalau yang merah, yang Pambum margarin biasa itu dia lebih, sebentar ini aku kecilin sedikit, lebih ke arah fruity butter. Jadi aromanya lebih, fruitynya lebih kuat. Kalau di Pambum cake baterinya lebih kuat, tapi masih ada taste fruity-fruitynya juga. Nah, ini sedikit tips mengenai melelehkan margarin. Usahakan jangan pakai api terlalu besar. Jadi pakai api kecil atau sedang aja. Terus kurang lebih seperti ini. Dia udah leleh kurang lebih 50-60% ya. Teman-teman matikan aja. Matikan apinya. Terus biarkan dia leleh dengan sisa panas. Kenapa? Karena kalau di margarin itu kan dia punya emulsi. Kalau emulsi teman-teman panaskan terlalu tinggi, nanti pengaruhnya emulsi yang ada di dalam margarin yang harusnya salah satu nilai jual dari margarin itu ikut rusak. Jadi biar tetap cake teman-teman bisa moist, usahakan melelehkan margarin nggak boleh salah ya. Nah ini kalau warnanya cantik juga. Kalau sudah, setelah itu kita campurkan dengan Vilma minyak goreng. Hari ini aku fatnya mix. Jadi Palembum cake sama Vilma minyak goreng. Kenapa di mix sih? Harusnya pakai salah satu, boleh nggak? Pakai salah satu aja boleh. Cuman kalau teman-teman mungkin biasa tahu, kalau di apa istilahnya cake kukus, kebanyakan rata-rata pakai yang minyak goreng. Karena kalau cake kukus ini kita bilangnya kan resep kuno ya. Resep kuno itu memang paling banyak. Dulu margarin nggak terlalu populer. Margarin, butter tuh nggak populer. Minyak goreng jauh lebih mudah. Makanya mereka menggunakan minyak goreng. Tapi kalau teman-teman mau ganti full margarin boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cuman
takarannya harus ditambah. Karena kita ngomong teori sedikit nih. Sebentar, ini cake-nya sambil sudah mulai larut ya. Kita kencangkan speednya, naikkan. Nah, kita ngomong soal margarin. Margarin ini kan masih ada kandungan kadar airnya. Sedangkan kalau minyak goreng itu full 100% fat. Jadi tidak ada kandungan airnya. Jadi teman-teman kalau mau pakai, semisal seperti aku ini, aku mix setengah-setengah. Kenapa? Tujuannya biar nanti lembutnya dapat, tapi dia tetap dapat juga wangi bateri-bateri dari margarin. Karena kalau minyak goreng ini kan warnanya kuning aja, kemudian tidak ada garam juga, kemudian secara aroma dia lebih plain. Sedangkan kalau teman-teman pakai margarin, margarin itu memang kadar fat terbatas, nggak setinggi minyak goreng, tapi dia ada tambahan aroma bateri-bateri biasanya, kemudian ada juga garam. Jadi kalau kita makan ada margarinnya, cake teman-teman bisa terasa lebih gurih. Jadi teman-teman perhatian nggak, kalau resep ada cake kukus pakai minyak goreng aja, rata-rata pasti ada tambahan garam, entah 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh, itu untuk mengimbangi rasa asin gurihnya ya. Ini sambil menunggu, tadi yang margarin udah aku campur minyak biar suhunya dia turun. Jadi kalau margarin minyak ini nyampur, suhunya nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti ibaratnya kayak telur ini terlalu cepat mateng, jadinya lebih lebih kayak padat-padat gitu loh. Kalau malah terlalu panas sekali, kadang muncul seperti lapisan-lapisan di cake teman-teman. Nah, sambil kita menyiapkan juga terigu, bahan kering. Bahan kering bisa dicampur jadi satu. Dicampur aja langsung dari awal, diaduk. Sambil kita nunggu adonan telur kita kental ya. Ini nggak lama sih, sebentar lagi. Ini karena adonan telur kita kan ada cake emulsinya. Jadi kalau ada cake emulsi, nanti kita campur terigunya ini di mixer, itu nggak masalah, aman. Tapi kalau teman-teman yang kurang cocok pakai cake emulsi di adonan, nggak masalah, kocok aja sampai kental. Tapi pastikan benar-benar kental ya. Kalau sudah benar-benar kental, baru terigunya diaduk manual, jangan pakai mixer. Soalnya kalau pakai mixer, dia nggak ada cake emulsi, itu adonan ini jadi terlalu berat, telurnya nggak bisa nahan. Jadinya kalah di situ. Nah, ini kalau sudah kurang lebih seperti ini ya. Kentalnya cukup seperti ini aja. Nah, ini dia masih mengalir tapi pelan sekali. Kita akan campur bahan kering kita. Nah, kita campur bertahap, sedikit demi sedikit, sampai semua tercampur rata. Nah, ini masukkan. Ini aku nyampurnya pakai speed paling rendah ya ini. Karena sekedar untuk mencampur rata. Ini pastikan kita campur aja sekedar rata. Jadi nggak perlu sampai dia mengembang sekali. Karena ini udah cukup kental ya. Sambil aku lihat ada pertanyaan nggak ya ini tadi? Belum ada kayaknya. Belum ada. Aman. Margarin dengan palembung cake margarin. Nah, Dari Silvin ya. Itu yang question box ya kayaknya tadi. Enggak. Oh. Kalau bedanya tadi seperti aku sempat jelasin ya. Jadi kalau palembung cake margarin hijau dan palembung margarin bedanya di kualitas emulsi satu. Yang hijau palembung cake margarin kualitas emulsi lebih bagus. Kemudian secara aroma dia lebih ke arah baterinya lebih kuat. Sedangkan kalau yang
merah itu dia aromanya lebih ke arah si fruity butter. Dan itu istilahnya ya margarin serbaguna ya. Jadi memang grade-nya Palm Cake margarin sedikit di atasnya. Nah ini udah tercampur rata. Campur rata. Setelah ini kita akan campurkan si margarin dan minyak. Ini ada pertanyaan juga, kalau beli TBK ngomongnya bagaimana kalau minta Palm Cake yang kotak hijau? Ya, bilang aja request yang Palm Cake margarin yang kotaknya hijau ya. Biasanya itu. Itu Buluki yang nanya. Oh, Buluki. Oh ya, di Arfian ada. Palembung reguler atau Palembung Cake Arfian ada dijual. Nah, ini lanjut margarin kita. Suhunya udah nggak panas ya. Dia hangat-hangat, dia cair. Tuang aja. Kita tuang semua. Kalau nyampur margarin di cake ya, apalagi jenisnya yang secara apa ini bilangnya, metodenya yang sponge cake, itu margarin langsung dituang semua. Jadi diaduknya sekali jalan. Jangan margarinnya, dulu pernah ada yang tanya, jadi margarinnya dimasukkan sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit terkesannya memang gampang nyampur. Tapi kita secara nggak langsung ngaduknya butuh adukan lebih lama. Dan ini ngaduknya pun ibaratnya kayak gini ya, melingkar ya. Melingkar ini tujuannya biar adonan kita nggak kempes. Perlahan dulu, pastikan semua rata. Nanti kalau biasa, kalau ngaduk kan selalu gini ya. Jadi seperti diaduk pelan-pelan searah. Usahakan jangan diacak terlalu acak gini. Karena itu akan mempengaruhi ke volume adonan teman-teman. Kalau misal diaduk acak, biasanya itu satu, dia telurnya lebih gampang kempes. Dua, kalau aduk acak, sering kali itu yang di sudut bagian bawah bowl itu tertinggal, nggak kena aduk. Kalau aku aduk ini kan aku scrap, tarik dari paling bawah ke samping, ke dinding, didorong ke tengah. Jadi bawah, samping, terus dibuang ke tengah. Diulang seperti itu terus sampai adonannya tercampur rata. Ini sepertinya udah lumayan rata. Ini pastikan rata semua udah. Kalau sudah, aku siapkan loyang dulu. Hari ini kita pakai loyangnya yang kotak persegi panjang. Ukuran 25 kali 10 cm. Tingginya ini kalau nggak salah 5 cm. Jadi 3 loyang. Jadi kalau teman-teman mau dibikin satu loyang langsung tapi pakai loyang tinggi, boleh nggak masalah. Tapi nanti waktu ovennya ditambah sedikit ya. Ini aku bagi 3, jadi nanti kita nggak perlu potong-potong lagi. Potong-potong lagi. Kemudian apa itu? Sebentar, nunggu lebih lama dan kawan-kawan. Oh iya nih, ini pertanyaan yang lumayan sering muncul. Apalagi kelihatan loyangnya ada 3. Kalau loyangnya 3, adonan ini, itu kan kukusan kita ukurannya belum tentu cukup nih. Nggak semua kita di rumah punya kukusan yang bisa 3 loyang masuk. Kalau 3 loyang masuk kan otomatis harus yang gede banget. Untuk adonan ini, karena dia sudah ada cake emulsinya juga, dia menunggu kurang lebih 30-40 menit masih bisa. Jadi, semisal nih, kukus yang pertama 2 loyang. Kan nanti kita kukusnya kurang lebih 20-25 menit. Itu dia nunggu nggak masalah yang loyang ketiga. Jadi nggak resiko kempes atau bantat. Lebih aman. Sudah. Ini kita pastikan bagian bawahnya sudah kena semua. Nah ini ya, adonannya bisa kental. Turun seperti ini dia pelan-pelan dan kelihatan kalau didalami bisa berjejak. Kita bagi 3 sama rata.
Kalau secara timbangan kalau nggak salah sekitar 300 gram satu loyangnya. Oh iya, kemarin ada pertanyaan juga nih yang di salah satu question box. Kalau loyangnya nggak mau pakai loyang kotak seperti ini, mau diganti bulat. Yang loyang ukurannya sama pakai loyang ukuran berapa? Pakai yang diameter 18 cm. Jadi kalau teman-teman pakai loyang yang diameter 18 cm, itu nanti hasil tingginya kurang lebih sama dengan loyang yang ukuran 25 kali 10 cm ini. Itu. Ini bagi dulu sama rata. Ada yang tanya ya. Iya. Dari Febri Fitriati. Bedanya Filma BKF dengan Palang Vita BOS apa? Bedanya Kalau hanya pakai Filma BKF bisa nggak? Nah, ini aku jelasin setelah ini ya, bentar. Ini dari dulu. Oh, iya. Thank you. Jadi kalau bedanya Filma BKF, ini nanti Filma BKF dan Palang Vita BOS ini untuk buttercream. Buttercream itu yang nanti kita pakai untuk cover ya. Jadi kalau yang di adonan kita pakainya pelembung cake margarin dan Filma minyak goreng. Kalau di buttercream, Filma Filma BCF itu mentega putih kalau teman-teman biasa familiar ya. Mentega putih, dia termasuk shortening, biasanya buat bikin buttercream. Dasarannya kan biasanya cuman si Filma BCF itu aja. Tapi kenapa dicampur dengan Palang Vita BOS? Tujuannya biar buttercream kita bisa lebih lembut. Kalau buttercream ini seringkali kalau kita misal aduknya kurang apa ini istilahnya? Kurang ringan, itu bisa terasa ngendal karena mentega putih atau ya shortening yang putih ya kita ngomongnya, itu melting point-nya lebih tinggi. Karena tujuannya memang dia biar bisa kaku, kokoh, bagus. Seperti kalau teman-teman bikin garnier yang bunga-bunga, itu pakainya yang butuh yang kokoh. Kalau di sini kan kita mau kokohnya dapat, tapi lembut di mulutnya enak juga dapat. Jadi kita campur sama Palang Vita BOS. Bentar, ini aku sambil bagi dulu rata. Udah ya, kurang lebih rata. Kurang sedikit. Oke. Kalau sudah, kita akan kukus. Oh iya, ini ada juga pertanyaan di question box. Tanya, kalau adonan ini dibikin dikukus di oven bisa nggak? Bisa, untuk yang resep ini bisa. Cuma nanti hasilnya memang dia sedikit lumayan padat. Karena kan konsistensi terigunya lumayan tinggi ya. Ciri khasnya si cake kukus. Kita akan kukus dulu. Kukusnya hari ini aku pakai oven kombi, jadi nggak pakai yang manual. Karena biar cepat ya, biar 3 loyang bisa masuk. Bedanya kalau oven kombi kan otomatis. Cuman kalau teman-teman pakai yang kukusan biasa, kukusan manual itu bisa juga. Caranya gimana? Jadi kukusan teman-teman panaskan dulu. Panaskan sampai dia mendidih, kan nanti uap buihnya banyak nih. Sebentar, ini timer aku set dulu. Nah, buihnya kan sudah keluar banyak. Buihnya biasanya kan kencang kalau mendidih. Setelah mendidih, teman-teman begitu masukkan si cake kukus teman-teman, itu apinya dikecilkan sedikit sampai istilahnya uap yang keluar ini dia keluarnya lembut. Jadi bukan yang kencang kayak mendidih ya. Kalau mendidih kan kelihatan tuh uapnya cus kencang. Tapi ini dia seperti ngalir. Kalau ngalir ini dia untuk menjaga si kondisi cake kukus teman-teman. Karena kalau misal kukusannya terlalu panas, uapnya kan kencang nih. Seringkali itu
ada dua pilihan, tergantung jenis kukusan yang dipakai. Kalau kukusan sirkulasinya bagus, itu justru kalau terlalu kencang, si cake teman-teman ini lebih cepat kering. Karena kan pakai uap. Uap ini secara nggak langsung bawa kelembapan yang ada di dalam cake teman-teman. Itu kalau yang sirkulasinya bagus. Tapi kalau sirkulasinya kurang bagus dan apinya terlalu tinggi, biasanya malah uap ini kan ngumpul masuk lagi. Itu bikin cake teman-teman jadi terlalu basah. Makanya kalau ada yang istilahnya teman-teman pegang, kalau keluar kelihatannya lembut. Setelah itu didiamkan mungkin setengah jam, 1 jam, dimakan kok terasa kering. Itu kemungkinan apinya terlalu besar, bisa. Dan istilahnya sirkulasi udara di dandang teman-teman kan bagus, jadi terbuang keluar justru. Tapi kalau misal yang atasnya dipegang basah, itu sering-sering apinya juga terlalu besar, tapi kondisi dandangnya yang sirkulasinya kurang. Jadi dia ngumpul uap airnya terlalu banyak di dalam. Jadi ya itu trikinya kalau kukusan main di apinya. Cuman kalau aku tips paling aman, sebelum masuk kenceng dulu. Setelah produk kita masuk, cake, bolu, itu apinya teman-teman kecilkan, pakai biasanya sih sedang ke arah kecil ya. Jadi kelihatan si uap air yang keluar ini dia ngalirnya lembut, pelan-pelan. Seperti itu. Nah, itu menjawab salah satu yang di question box juga ada yang tanya tadi dari apa ini? Sherelia Chandra, kemudian Elsa Raka Imut, kemudian satu lagi mana ya tadi? Oh ya, 2 itu. Enggak, sama Megina Bell. Nah, itu jawab itu. Jadi kenapa cake teman-teman kok kalau kukus ini kadang begitu keluar kering? Itu salah satu pengaruhnya itu karena apinya terlalu panas. Faktor yang selain itu lagi, itu jumlah fat, jumlah margarin atau minyak semakin sedikit, cake teman-teman ini kelembutannya murni dari kadar air. Jadi kalau misal fatnya lebih sedikit, lebih cenderung mudah kering, apalagi kalau dikukus. Dan juga kalau misal satu lagi tadi apa ini, keringnya fat air. Oh iya, kalau dari fat juga, fat ini kan dia bantu jaga kelembapan. Jadi kayak istilahnya namanya contohnya ya, air sama minyak kan nggak bisa nyatu bareng, susah. Nah itu prinsipnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi kayak minyak ini di adonan secara nggak langsung bantu menyelubungi. Cuman kelemahannya kalau pakai minyak atau fat, margarin, cake kalau dibandingin antara yang cake kukus aja dah kita ngomongnya, yang minyaknya sedikit, fatnya sedikit sama fatnya tinggi, volumenya yang fatnya sedikit cenderungnya lebih tinggi karena dia lebih ringan, jadi ngembangnya lebih tinggi. Jadi kembali lagi teman-teman mau volumenya tinggi, tapi memang secara nggak langsung ada korban agak seret. Tapi kalau misal teman-teman mau dia lebih lembut, fatnya lebih banyak, tapi ibaratnya cake-nya itu sedikit lebih padat. Kayak kita ngomongnya aja sponge cake sama spiku. Spiku kan fatnya lebih tinggi tuh. Dia lebih cenderung lebih pendek, lebih padat, tapi dimakan lebih moist. Tipsnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita sambil nunggu kukusan kan 20-25 menit. Selanjutnya kita ada bikin di resep ini ada coklat ganas, coklat dakompon, cincang kasar. Nah, ini coklat dakompon, cincang kasar. Kemudian kita campur dengan krim cair. Krim cair, whipped cream boleh, mau pakai yang dairy boleh, non dairy boleh, sama-sama bisa. Atau ini lagi, pertanyaan juga dari teman-teman. Kalau ganas, ini sering kali sih, ganas kalau bikinnya mau lebih ekonomis, bisa nggak kita pakai susu cair? Hari ini yang aku contohin, aku pakai susu cair hari ini, ya. Jadi susu cair timbangannya sama dengan si krim.
Jadi whipped cream ini bisa whipped cream, bisa non dairy cream, bisa dairy cream, atau pakai susu cair bisa. Kita campur aja. Kemudian kita panaskan. Panaskannya usahakan apinya kurang lebih kecil sedang aja sambil kita aduk. Sambil diaduk, karena ya kalau didiamkan terus ya bagian bawah ini kan seringkali coklatnya lebih gampang gosong. Jadi kita mesti rajin lah sambil diaduk sesekali. Nah, tadi kan bahannya diganti. Bedanya apa sih kalau kita pakai krim sama pakai susu cair? Kalau krim ini kadar fatnya lebih tinggi. Dia otomatis dia kentalnya jauh lebih cepat. Sedangkan kalau si susu cair kadar fatnya kan lebih rendah. Kandungan airnya sedikit lebih tinggi. Jadi teman-teman bikinnya, masaknya itu butuh waktu sedikit lebih lama. Itu bedanya. Kemudian secara cost, kalau secara cost pakai susu cair tetap paling murah. Jadi grade-nya ya paling murah susu cair. Kemudian yang sedikit lebih mahal di atasnya pakai yang non dairy cream. Non dairy cream itu jadi krim cair yang bahannya non dairy. Kalau mereknya macam-macam sih, bisa ada yang Rosel, Vivo, kemudian Milak, pakai Red Label, Gold Label, sorry, bukan Red Label, Gold Label. Nah itu pakai yang seperti itu yang non dairy. Sedangkan kalau dairy itu teman-teman mungkin familiar, mereknya seperti punya Anchor, punya Elmvir, kemudian punya siapa lagi ya satunya dia, Greenfield juga ada. Itu kembali ke masalah rasa aja, ke masalah selera. Jadi mau bikin lebih premium, teman-teman pakai yang dairy cream. Rasanya pasti lebih legit, lebih creamy. Cuman ya itu teman-teman sesuaikan ya. Ini sambil kita aduk. Jadi kalau pakai yang susu cair dia seperti langsung cair, encer banget. Sekilas mirip kayak bikin saus coklat. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau bikin saus coklat praktis ya, itu bisa. Jadi susu campur sama coklat dark compound, kemudian dilelekan. Ngelelekannya diaduk sampai dia sekedar apa istilahnya ini, lumer aja coklatnya. Coklatnya lumer, tercampur rata, udah. Itu teksturnya masih cair. Tapi kalau untuk dibikin ganas, teman-teman harus masak. Jadi pakai api kecil sedang sampai dia ibaratnya apa ya, mendidih. Aku bilangnya sih mendidih, mulai gelembung-gelembungnya keluar. Itu dimasak sedikit agak lama. Nanti dia jadinya mengental, jadinya teksturnya sama seperti kalau kita pakai si whipped cream. Jadi tenang, semua pasti ada solusinya lah ya. Oke, sambil nunggu ganas, ini sebentar apinya aku kecilin sedikit, terlalu panas. Ini sambil diaduk. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak Ambung, beda firma Baker's Fat? Pakai whipped cream bubuk dicairin bisa nggak? Harusnya sih bisa ya dari produk tetap. Bisa. Kalau pakai whipped cream bubuk dicairin bisa. Jadi tinggal ikutin aja panduannya. Kan ada tuh whipped cream bubuk mereka berapa, suruh nambah airnya berapa persen, itu dilarutin aja. Itu bisa, nanti tinggal dicampur sama coklat. Susunya pakai susu low fat apa susu UHT yang paling ngaruh masih? Nah, kalau susu pertanyaan bagus nih. Jadi fatnya kan susu ini ada beda-beda. Ada yang low fat, ada yang regular, ada merek tertentu yang kadar fatnya lebih tinggi. Bedanya nanti waktu teman-teman masak. Kalau yang semakin fatnya semakin rendah, dia akan butuh waktu kental lebih lama. Karena kadar lemak semakin rendah, otomatis dia kentalnya butuh waktu lebih lama untuk jadi ganas yang kental-kental yang kita mau, kayak selai coklat. Tapi bisa kembali ke selera sih. Nah, ini terus ada apa lagi nih? Sebentar. Nah ini ya, ini kelihatan dia mulai seperti mendidih, mulai kental juga. Kita tunggu sedikit lagi. Jadi nanti ini kalau teman-teman mau bikin selai coklat pun bisa dengan seperti ini. Jadi seperti ganas. Itu
teman-teman malah bisa kalau misal suka yang selai coklatnya lebih pahit, teman-teman pakai aja yang dark compound atau pakai coklat covercher, itu pasti lebih pahit. Tapi kalau suka coklatnya agak manis-manis, teman-teman bisa campur dark compound sama milk compound. Tapi kalau pakai white compound dia rasanya lebih manis lagi. Jadi ya kembali ke selera ya. Nah, ini udah sedikit lagi. Tadi ada yang nanya kalau misalnya adonannya bolu kukusnya dibikin pakai gula diabet. Pakai gula. Ya, gulanya ganti, boleh nggak? Bisa nggak? Gitu. Kalau bisa. Itu saya lupa. Nah, kalau nggak salah ada hitungannya kan dulu. 1:10 kali. 1:10 apa berapa ya? Pakainya dikit sih harusnya. Kalau yang sebentar ini, nah ini udah mulai kental ya. Ini kental seperti ini. Ini udah cukup. Dia kan masih panas banget nih. Ini dibiarkan aja sampai dia dingin dengan sendirinya. Nanti jadinya bisa kental. Jawab tadi. Lanjut ke yang pertanyaan tadi. Kalau di sini gulanya 210. 210 berarti pakainya kalau ini saset 21 saset. Ini 21 gram kan? Satu saset berapa gram? Nanti bingung kalau sasetan. Dia satu saset ini kan 2,6 nih. Pokoknya satu saset ini setara 10 gram gula. Oh, berarti 1:5 kalau yang stevia ini. Enggak, ini. Kan gramasinya aja. Ini. Oh, 2,6. 2,6 ini setara sama 10 ini. Ya, berarti 1:4. Jadi teman-teman kalau menurut yang petunjuknya yang stevia ya, itu kan dia yang 2,6 gram stevia ini setara dengan 10 gram gula biasa. Jadi kalau teman-teman perbandingkan aja, berarti 1:4. Jadi kalau mau ganti resep ini, ya thank you. Gula pasirnya 210, gampangannya teman-teman bagi 4. Berarti stevianya harus pakai 50 gram. 50 gram itu setara 20 saset ya, berarti ya. 20 saset. Kurang lebih seperti itu. Bisanya bisa, cuma nanti perhatikan juga warna coklat. Warna coklat kan gula ini dia punya faktor karamel. Faktor karamel ini yang bikin bolu atau cake teman-teman itu bisa kelihatan coklat. Oh, itu khususnya dipanggang sih. Kita kan hari ini kukus ya. Jadi kalau dipanggang itu warna coklatnya beda. Tapi kalau dikukus mungkin warna coklatnya nggak terlalu kelihatan yang beda-beda banget. Nah, oke. Ini kelihatan ya mulai ngentel. Tapi nanti masih agak panas. Lanjut ke yang selanjutnya. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi nggak? Ini pertanyaan tadi, kenapa bisa jadi kempes adonan ketika dicampur ke telur? Ini mungkin maksudnya fatnya dicampur ke telur ya. Nah, fat itu secara prinsip, kenapa seringkali kok adonan begitu kita campur tambahkan fat, itu adonannya kempes. Karena kalau si fat ini fungsinya itu melembutkan secara nggak langsung, dia mematahkan yang kayak ikatan-ikatan telurnya itu tadi. Makanya kalau kondisi fatnya terlalu panas, teman-teman campur, ikatan telur ini lebih banyak rusak. Atau misal jumlahnya terlalu banyak, aduknya terlalu kencang, itu akan semakin banyak ikatan-ikatan putih telur yang rusak. Jadi otomatis volumenya akan jadi lebih kecil. Itu, cake kukus bagian atasnya tetap bagus setelah matang dikukus. Bagian atasnya bisa tetap bagus setelah matang dikukus. Oh, kalau biar tetap bagus itu kita lihat aturnya dari cara ngukus. Cara ngukus satu, kalau misal pakai dandang, selalu biasakan tutupnya ini teman-teman bungkus pakai lap serbet atau apapun. Intinya nahan biar uap air yang naik ke tutup itu dia nggak netes jatuh ke kue teman-teman. Dan juga teman-teman pastikan panas atau suhu kukusan teman-teman jangan terlalu tinggi. Jadi
tetesan uap airnya nggak terlalu banyak menempel di permukaan bagian atas cake. Jadinya hasilnya bisa lebih rapi. Dan satu lagi, kalau teman-teman bikin adonan bolu kukus, cake kukus, semakin banyak fat, volumenya akan semakin kecil karena dia ngejar seperti lembutnya. Sedangkan semakin sedikit akan lebih besar. Nah, kalau teman-teman ngomong bagus apa enggaknya ini kan relatif. Jadi kalau yang seperti hari ini aku bikin, nanti bagian atasnya cenderung akan lebih ciut karena memang kadar fatnya tinggi. Jadi ngejar biar nanti cake yang teman-teman makan itu bisa lembut. Jadi ya prinsipnya itu main dari kadar fat yang pasti. Kalau mau lebih rapi, lebih kotak fatnya gunakan seminimal mungkin. Kalau misal mau ngejar lembutnya, fatnya di lebih banyak kan bisa ya. Terus apa lagi? Udah semua ya ini kayaknya. Baker sing fat berarti ada yang tanya bikin white ganache ya? Pakai white coklat dibikin ganas bisa, cuman ya itu jadi pakai susu ngaduknya lebih lama. Kalau aku saran sih kalau untuk white ganache, kalau di resep kan aku pakai 1:1. Jadi contohnya aja 100 gram coklat, 100 gram susu. Kalau misal teman-teman mau bikin untuk white ganache, itu pakai 100 white compound, dicampur dengan 75 gram aja susu cair. Jadi biar dia ini kentalnya lebih cepat. Bisanya bisa, cuma nanti rasanya memang jauh lebih manis. Dan kalau misal teman-teman over ya ngaduknya kelamaan, biasanya dia kayak muncul berminyak-berminyak. Jadi agak hati-hati kalau nyampur ganas, terutama yang white dengan susu cair. Gula diabetes, ini sudah ya. Kalau saya adanya satu loyang 16 cm. Bulat resepnya pakai berapa ya, Chef? 16 berarti dikurangi bikin 0,8-nya resep. Nah, kalau 0,8 resep jadi teman-teman rubah aja semua resepnya. Kan resepnya 250 gram telur. Teman-teman rubah jadi 200 gram telur. Jadi semua bagian dikali 0,8. Jadi contoh ya, telur 250 kali 0,8 kan jadi 200 gram. Kemudian gula pasir 210 dikali 0,8 ketemunya mungkin 165 something. Cake emulsi 12 kali 0,8 ketemunya mungkin sekitar 9 hampir 10. Nah itu seterusnya teman-teman hitung aja kali 0,8 kalau mau mengkonversi resep ini ke loyang 16 cm. Ya. Terus gulanya diganti dengan fruktos. Gula untuk fruktos di adonan ya. Kalau di adonan yang pasti dia lebih hambar. Jadi kalau si fruktos itu dia manisnya, tingkat manisnya nggak terlalu tinggi. Karena secara kadar gula itu dia nggak terlalu tinggi juga. Otomatis satu manisnya berkurang. Adonannya sedikit lebih cair karena di fruktos ini ada sedikit kandungan cairan airnya juga. Tapi bisa. Tapi ya kalau kita ngomong kos itu gula pasir setahu saya sih masih lebih murah daripada pakai fruktos. Jadi ya mungkin kembali ke selera teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ovenannya masih sekitar 4 menit. Ini kita ke buttercream. Buttercream hari ini aku nggak ngocok, jadi udah aku kocok dulu. Aku jelaskan aja, bahannya kan pakai Vilma Baker's Cream Fat. Vilma Baker's Cream Fat ini mentega putih. Wujudnya seperti ini. Nah, ini aku contohin aja. Jadi mentega putih. Kemudian pakai Pamvita Boss. Pamvita Boss bentuknya kayak margarin tapi ini shortening. Jadi BOS ini kadar fatnya lebih tinggi, 99%, sama kayak shortening. Tapi melting point-nya lebih rendah. Jadi kalau teman-teman makan, buttercream kan dulu identiknya itu kayak ngendal. Kalau teman-teman campuri BOS, itu resiko ngendalnya akan lebih berkurang. Kalau misal mau pakai full
mentega putih, shortening putih, film BCF seperti ini pun bisa nggak masalah. Mau nggak ngendal, pastikan dikocok dia bener-bener ringan, karena semakin dia berat, terasa shortening putihnya akan terasa lebih ngendal, seperti itu. Kemudian kita tambahkan kental manis dan gula cair, mocha pasta secukupnya. Jadi teman-teman bikin buttercream, si mentega putih teman-teman campur dulu dengan BOS, dikocok sampai benar-benar ringan, kental, ngembang ya. Diaduk-aduk gini berasa ringan. Setelah itu si kental manis dan si gula cair atau fruktos itu teman-teman tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai dia tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru ditambahkan dengan pasta, dicampur aduk rata juga. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman misal bikin seperti ini, ada sisa lebih, disimpan bisa nggak? Bisa. Kalau selama kondisinya si buttercream masih bersih, belepotan mulutnya mulai. Jadi selama masih bersih, nggak kecampur si sendok untuk ngambil ini, jangan campur-campur ya. Jadi pastikan khusus untuk buttercream aja. Teman-teman simpan di suhu ruang, taruh aja di seperti ini, kotak plastik ya, yang penting tertutup rapat. Itu di suhu ruang dia bahkan untuk 1 bulan aja bisa. Suhu ruang tapi nggak kena panas ya. Kalau kena panas kan kadang ada yang ke papar matahari. Dia nanti papar matahari bisa pecah atau terpisah lemaknya. Jadi suhu ruang, nggak terpapar matahari, dia bahkan 1 bulan bisa. Nanti kalau mau pakai gimana? Nggak masalah, tinggal dikeluarin, terus kemudian teman-teman kocok aja, biar dia lembut lagi. Karena kalau didiemin agak lama, biasanya dia akan sedikit agak padat, ya. Bisa simpan berapa lama? Simpan berapa lama? Ya itu tadi, 1 bulan di suhu ruang. Bahkan bisa lebih kalau pengolahannya tepat, penyimpanannya tepat. Ya, oke, itu masih nunggu kukusan. Sebentar aku cek dulu. Nah, sebentar, kurang sedikit. Nah, kurang dikit, kurang 2 menit aja. Itu nanti setelah selesai masih panas. Ini sebentar aku pinggirin. Ini buttercream kita pinggirkan dulu. Nah, sambil biar nunggunya nggak lama, aku udah nyiapin yang udah aku kukus duluan tadi pagi. Kukus duluan. Nah ini aku tutup plastik. Kenapa? Karena kalau dia ibaratnya kena udara terlalu lama, itu nanti akan lebih kering. Jadi kalau teman-teman bikin cake, entah itu kukus, entah itu oven, biasakan kalau misal belum di packing atau belum ditata, itu di suhu ruang boleh, tapi bagian atasnya kasih aja plastik. Jadi minimal kalau misal ya, contoh nih, ini dia kena udara dari atas, dia ketutup sama plastik. Jadi kelembapan di cake ini nggak sampai ikut keluar dan jadi kering. Jadi itu prinsipnya penyimpanan juga pengaruh, tapi pastikan jangan ditutup kondisi masih panas banget. Kalau panas banget, dia malah berkeringat dalamnya. Ya, ini. Nah, ini kalau sudah, itu masih kurang 1 menit. Siapin buttercream, alas. Bentar, sebelum nata aku cuci tangan dulu. Tuh, sekalian aja deh, keluarin dulu.
Wih. Nah, kita taruh sana dah. Nah, teman-teman sambil aku keluarin dulu. Banyak yang tanya apa resepnya di mana. Oh ya, resepnya teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di Smart Plus Prof. Dibuka ada poster yang untuk live saya hari ini. Itu teman-teman swipe geser ke kiri. Swipe geser ke kiri, nanti ada resepnya di sana. Nah ini ya, ini contoh yang udah keluar. Ini keluar dia masih atasnya melentung sekali. Tapi nanti kalau teman-teman diamkan lagi, sejam 2 jam sampai dia dingin, nanti atasnya ini dia akan rata. Rata itu kurang lebih seperti ini. Nah ini yang udah aku siapin tadi, udah aku siapin tadi pagi. Kenapa dia lebih kempes? Karena resepnya yang ini kita kan pakai fatnya agak banyak. Teman-teman lihat aja total fatnya itu 220. Hampir setara dengan telur sama si gula. Itu pengaruh. Kalau mau lebih tinggi, teman-teman pangkas gulanya, fatnya, kasih aja setengahnya. Hasilnya pasti lebih tinggi. Cuma nanti biasanya kalau agak lama, lebih cepat seret. Ini ya, ntar. Nah, ini kalau udah, ini didingin dulu. Thank you. Ini kelihatan, ini kalau baru mateng dia memang lemas banget. Nah seperti ini, bahkan ditekuk aja bisa. Cuma nanti kalau didiamkan, kalau kukus, dia nggak bisa lemes gini terus. Lemes ini karena dia kandungan airnya kan masih banyak, baru keluar dari kukusan. Nanti kalau misal sudah agak lama, dia akan lebih seperti ini. Dia lebih firm, lebih padat udahan, ya. Kalau teman-teman mau bikin yang teksturnya bener-bener ringan banget, itu cenderungnya lebih ke si oven. Karena oven kan dia panasnya kering dari awal. Dia nggak ketambahan si kadar air. Nah. Sudah. Ini ganasnya kan masih nunggu ya, kurang kental. Tadi aku udah siapin yang udah dingin banget. Jadi cake-nya udah siap yang dingin. Kita akan sambil tata aja. Bisa buat kukus gulung nggak kayak ini sih? Resepnya ini buat kukus gulung. Buat kukus gulung bisa, tapi harus digulung kondisi anget. Dan kalau kukus itu, dia kelemahannya setelah terlalu lama keluar dari kukusan, itu kan dia panas, keluar uap airnya banyak. Kalau keluar uap air banyak, dia akan lebih cepat kering dibandingkan cake yang di oven. Itu kelemahannya cake kukus. Jadi kalau teman-teman mau bikin cake gulung, kondisi masih baru keluar tuh, masih panas-panas, tunggu sebentar aja, 5-10 menit ya. Pokok nggak terlalu panas banget, langsung balik, kasih selai, langsung digulung. Itu bisa. Ya. Ini pakai sarung tangan dulu sebentar. Ini adonannya bisa antri nggak chef? Kalau kukusannya kecil bisa, jangan khawatir. Adonannya ini terakhir saya nyoba itu bisa antri waktu itu 40-45 menit. Itu bisa, dia masih bagus. Tapi pastikan ya tetap pakai cake emulsi. Karena pernah nih ada yang pertanyaan, nggak mau pakai cake emulsi tapi adonannya mau
bisa nunggu, mohon maaf nggak bisa. Karena ya telur secara alami dia kayak kemampuan untuk ngikat kentalnya itu kan terbatas. Otomatis dia kalau yang terbatas seperti itu nunggu terlalu lama, dia kayak pecah, volumenya turun. Nah, gunanya cake emulsi, kenapa harus pakai cake emulsi? Cake emulsi ini dia ibaratnya pengikat, jadi penstabil antara si kadar air dan si telur. Telur, kadar air dan minyak. Jadi kalau teman-teman biarpun nunggu, si telur ini yang diselubungi lapisan minyak masih bisa dijaga kokoh. Makanya nggak gampang kempes kalau pakai cake emulsi. Jadi kalau memang teman-teman mau belajar, pakai cake emulsi dulu. Kalau memang sudah terbiasa cara ngaduknya, mau bikin yang nggak pakai cake emulsi, nggak masalah. Tapi kalau misal dari awal pun mau bikin nggak pakai cake emulsi, ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuman ya itu aku ngingatkan, hati-hati waktu ngaduk sama waktu nunggu sebelum oven. Ya, oke. Lanjut, kita akan tata cake. Pastikan dulu yang bagian bawahnya kertasnya dilepas. Setelah itu kita kasih ganas. Ganasnya ini kan tadi masih agak cair ya. Kita kan mau tebel. Ini ganas ini diamkan dulu kurang lebih 1 jam. Ini udah aku siapin tadi. Yang udah nunggu 1 jam. Kalau udah nunggu 1 jam dia jadinya seperti ini. Bisa kayak sele beneran. Nah, ini jadi teman-teman resting dulu. Kurang lebih 1 jam biar dingin. Terus setelah itu baru ditata. Oh iya, ini pertanyaan juga biasanya nih. Ganas bisa disimpan nggak kalau ada lebihan? Bisa, nggak masalah. Nyimpannya gimana? Paling aman ganas disimpan di lemari pendingin, di kulkas. Karena kalau di suhu ruangan bisa, cuman idealnya ya 2-3 hari. Kalau kena panas, dia lebih cepat seperti berjamur. Ini udah, ini agak diratain sedikit. Aku nggak sampai terlalu tepi ya, karena nanti atasnya kita akan kasih cake. Jadi dia akan tertekan dengan sendirinya. Kalau sudah seperti ini, tumbuk lapisan kedua. Ada Bu Fiska join. Wah. Oh iya. Nah, ini lapisan kedua, kasih ganas juga. Kita ratakan lagi. Kalau udah rata, kita akan tumpuk yang ketiga. Nah ini, sebentar tisu mana ya? Kalau sudah, kita rapikan. Jadi yang sisi samping-samping ini, kan ada yang netes nih, kita ratain aja dulu. Nyambung kok Mas Ian.
Nah, Dikasih rum apa boleh? kenapa? Nanya ganasnya dikasih rum biar Oh, nggak boleh. ada yang tanya nih, di ganasnya kalau dicampur rum boleh nggak? Biar ya selera ya, wangi. Boleh, nggak masalah. Tapi campur rumnya setelah dia hampir dingin. Kalau misal pakai rum yang cairan, itu waktu kalau masih hangat, biasanya alkoholnya akan ikut menguap. Kasih rum bakar aja. Rum bakar kan lebih Iya, pasta ya. rum Kalau bakar nggak lebih pakai pasta. Pasta kan dia back stable ya. Jadi kondisi hangat dicampur pun nggak masalah. Nanti dia tetap bisa ibaratnya jaga aromanya nggak kebuang. Tapi kembali lagi ke selera. Masalah pakai ram atau enggak itu kan masalah halal atau enggak juga. Untuk beberapa kan nggak bisa. Ya nggak masalah, tetap enak sih. Ganas diapain aja enak. kasih Bailey Kahlua Kasih Bailey Kahlua bisa. apalagi Via Maria Ini, Grand Marnier enak juga. nah ini kalau udah lanjut, udah ya ditata. Ini tunggu sebentar biar dia nggak goyang. Jadi kalau teman-teman oles, biasanya kan antar lapisan ini seperti cair-cair, dia belum nyerap ngikat. Jadi akan lebih gampang goyang. Kalau udah didiamkan sebentar, dia akan lebih firm. Jadi nggak gampang seperti lari-lari. Lanjutnya kita akan ini oles saja langsung. Jadi oles pertama ini kita cuman tujuannya nutup lapisannya dulu. Nah, jadi ngerapikan biar bentuknya kotak dulu. Ini pastikan rata di semua sisinya ya. Waduh, udah datang. Belum. Hari ini lupa pasang bulu mata ya. Wah, ngerti gitu ini dandan dulu dong. Pasang bulu mata dulu nih. Ini pastikan dia tertutup rata dulu. Teman-teman kalau mau terima pesanan bisa. Salah satu ngakalinnya waktu dia masih di cover tipis seperti ini, teman-teman bisa freezer. Freezer kemudian tapi diletakkan di box yang tertutup rapat ya. Itu bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu aja kuat sih. Aku pernah nyoba. Cuman kalau lebih dari 3 minggu kadang buttercreamnya kayak ada retak-retaknya gitu. Tapi masih bisa. Nanti setelah ini kan masih tipis. Baru teman-teman waktu ada pesanan baru dihias. Jadi base-nya bisa polos. Buttercreamnya hari ini kan aku pakai yang mocha. Teman-teman pakai putih aja buat dasaran dulu nggak masalah. Intinya buat nutup si pori-pori cake-nya ini. Hari ini enggak. Ini pakai Udah bagian atasnya jangan lupa diratain juga. Kalau yang nipisin pertama ini ya, kenapa kok aku tipis dulu? Tujuannya buat nutup remah-remah. Kalau teman-teman bikin di rumah cake, kadang waktu ngias, kan banyak nih kayak di buttercream ada remah-remahnya lepas-lepas. Hiasnya udah bagus-bagus, pas ngeratain sisi sini, kok mendadak ada potongan ininya, remahan cake-nya. Nah, ngakalinya gimana? Teman-teman tutup dulu pakai buttercream tipis. Jadi biar remahannya ini nggak ada yang kebuka, nggak ada yang keluar. Kalau udah setelah itu bisa biarkan dulu sebentar biar si buttercreamnya set, atau mau lebih cepat bisa juga teman-teman kulkas aja sebentar. Kulkas itu nanti dia lebih firm lagi. Kalau mau garnir belajar biar bisa halus,
itu enak di freezer sebentar dasarannya. Jadi dasarnya udah kokoh, teman-teman tinggal topping, halusinnya gampang. Itu kalau main sama buttercream. Nah, udah aku ratain dulu. Biasanya itu ada stok di freezer. Bentar. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan lagi nggak? Harga jualnya berapa? Harga jualnya berapa? Mau untung berapa? Nah, mau untung berapa? Jadi daripada teman-teman bingung, tiap menu kan tanya nih, aku ajarin. Jadi cara ngitungnya, jadi seandainya teman-teman bikin resep sendiri malah suatu saat bisa ngitung resepnya gimana, harganya gimana, mau costnya berapa, biar nggak rugi berapa, biar untung berapa. Jadi kita hitung dulu masing-masing bahannya. Pertama, kayak misal nih si ada mulai kering tenggorokan. Misal si apa ini cake-nya sendiri modelnya berapa, dari telurnya, telur 5. Telur sekarang terakhir harga berapa? Berapa, Pris? 28. 28 sekilo dapat 16 piece. 16 piece itu berapa ya? Per bijinya berapa? Bantuin hitung, Pris. Kita dapat bintang tamu hari ini. 1750. Jadi telurnya aja kalau pakai 5 piece berarti 8.750. Terus ditambah gulanya 210 gram. Anggap sekilo terakhir itu 13.000 lah. 1/5 kita ngomong gampangnya. 2.500, 2.600. 2.600. Oh iya, ini sambil aku udah dirapiin nih, udah kotak ya. Ini aku lapisin kasih yang tebel buat ditutup. Terus selanjutnya yaitu ini berapa ini? Kayak emosi ya, intinya dihitung lah teman-teman. Jadi dihitung masing-masing bahan, costnya berapa. Nanti kan ketemu total cake modalnya berapa bahannya. Kemudian teman-teman hitung ganasnya, modalnya berapa. Terus teman-teman hitung buttercreamnya, modalnya berapa. Nanti kalau semua sudah terhitung, kan ketemu istilahnya total biaya modal bahan. Dari total biaya modal bahan itu teman-teman paling gampang kalikan 3. Jadi yang satu itu pengganti total bahan, kemudian satu bagian lagi itu ibaratnya kita bayar untuk listrik, tenaga kerja, dan satu lagi untuk untungnya teman-teman. Itu cara paling gampang. 32% maksimal bahan baku. 30% untuk operasional, sisanya margin gitu. Iya. Tapi kalau mereka diajarin persen-persen bingung. Paling gampang udah kali 3 aja lah. Itu wes ilmu paling mudah. Jadi tinggal kalau udah modalnya ketemu, kalikan 3, itu harga jual secara umum. Tinggal misal nih modalnya 10.000. Harga jualnya kali 3 kan berarti 30.000. Teman-teman lihat di pasar teman-teman, 30.000 itu kira-kira terlalu mahal apa enggak? Kan daya beli tiap daerah itu beda. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri. Kalau merasa terlalu mahal, di-adjust, diturunkan ke 28.000, nggak masalah. Selama kan teman-teman masih ibaratnya ada untungnya. Tapi jangan diturunkan cuma jadi 15.000 teman-teman, nggak untung apa-apa itu nanti. Modalnya aja 10.000, 5.000 nggak dapat untung. Begitu. Berlaku untuk semua jenis makanan lah ya, itu patokan secara umum. Kalau secara detail nanti ya teman-teman lihat kondisi daerah teman-teman, karena bisa masing-masing daerah daya belinya kan beda. Itu harga jualnya pun bisa menyesuaikan ikut berbeda. Ini sambil aku cover dulu.
Kita hari ini bikin yang simple aja, model klasik. Jadi main pakai buttercream. Nah, ini edge. Nah, udah rapi, pastikan 4 sisinya rapi. Oh iya lupa, ini kan harusnya sisinya cuma dikasih ditempel coklat ya teman-teman. Nggak perlu terlalu tebel sih. Yang penting dia rapi, nanti bisa nempel. Mungkin ada yang tanya lagi. Sebentar, aku sambil susu cair, UHT atau evaporasi. Kalau aku lebih menyarankan UHT sih. Kalau evaporasi bisa, cuman evaporasi itu biasanya kadar gulanya lebih tinggi. Ya benar, kadar gula lebih tinggi. Karena ibaratnya susu evaporasi itu dia sudah dikentalkan ya dari susu UHT biasa. Jadi sebentar teman-teman. Iya. Gasnya dirapikan sedikit. Udah, alasnya kita beresin dulu sedikit. Setelah ini kita tempel pakai Choco Flake samping-sampingnya dulu. Choco Flake yang aku pakai di resep itu yang sudah siap pakai. Jadi teman-teman bebas nih mau pakai meses pun nggak masalah. Mau pakai meses nggak masalah. Kemudian mau pakai coklat serut kayak bikin Black Forest nggak masalah juga, boleh. Jadi bebas. Ini ya coklat flake yang modelnya seperti ini. Dia memang udah kayak serpian kasar-kasar. Nempelinnya kurang lebih sama lah kayak bikin ini. Aku contohin dulu ya yang di depan satu dulu.
Ini teman-teman kalau mau variasi lain, misal pakai kacang yang udah dipanggang, boleh. Kemudian mau pakai apa ini? Pakai sarang tangan malah nyantol. Nah ya intinya ditempel seperti ini dulu. Aku pindah posisi. Susah soalnya kena baju. Scraper buat malah ketarik. Scraper buat bawahnya kan. Thank you. Ini sambil ada pertanyaan lagi nggak ya? Background bubuk ini udah tadi. Ini udah dijawab semua ya tadi kayaknya pertanyaannya. Udah harusnya sih. Terakhir ada yang nanya itu apa sih? Ini sebenarnya ada yang apa juga sih? Bikin bolu susu pakai susu UHT atau susu evaporate? Bolu susu. Lapis kukus yang kayak Cimory itu. Oh, yang kayak Cimory. Nah, itu sebenarnya selera sih. Kalau teman-teman suka yang... Jadi gini, gampangannya ya. Si rasa susu ini sendiri kan beda. Susu UHT, ini sambil aku kerja ya, jadi aku nggak lihat kamera ya. Jadi susu UHT itu sendiri, teman-teman bandingin. Kalau mungkin yang suka ngincip-ngincip, itu susu UHT low fat, rasanya akan beda dengan susu UHT yang fatnya regular. Regular itu kalau ngomong brand, teman-teman lihat aja dari harganya. Itu kalau pasarannya mungkin masih sekitar 17, 18 itu rata-rata yang regular fat. Kalau teman-teman mau coba lagi pakai yang kadar fatnya lebih tinggi, biasanya harganya itu sudah bilangnya 20.000 sekian. Itu kadar fat lebih tinggi, itu rasanya akan beda juga. Sama halnya kayak bandingin UHT sama evaporasi. Kalau evaporasi kalau teman-teman coba itu rasanya dia lebih kayak manis-manis gitu. Lebih manisnya karena dia sudah dikaramelisasi, jadi udah lebih kental. Otomatis kalau mau suka rasa lebih manis, lebih ada kayak hint aroma-aroma kayak karamel tipis, teman-teman pakai susu evaporasi bisa. Cuman cost harga lebih mahal. Tapi kalau suka ya yang kurang lebih yang secara umum standar, pakai yang susu UHT. Itu. Atau kalau mau lagi, kan ada tuh istilahnya si pasta susu. Teman-teman pakai pasta susu juga bisa. Kalau pasta susu dia aromanya lebih kuat. Cari aja pasta yang entah pasta condensed milk bisa,
Kalau enggak gitu pasta apa itu istilahnya fresh milk bisa. Kalau dulu ada Hokkaido milk itu juga bisa. Tapi sekarang Hokkaido udah nggak ada kayaknya ya. Mungkin ada sih kalau Liga Pasta ya. Nah itu mesti cek dulu. Kalau Hokkaido dia pasta juga tapi lebih manis aromanya. Jadi kembali ke selera. Dirapiin dulu. Bentar ya, beresin dulu aja. Bentar, cuci dulu. Atasnya mau di itu dulu. Apa itu? Di border. Udah, yang itu udah. Biar situ dulu nggak apa-apa. Terus tinggal kalau sudah sampingnya udah, atasnya kita border. Pakai squid. Squid mau pakai yang bintang seperti ini boleh, mau pakai yang lain pun nggak masalah. Bisa diatur. Pertanyaan lagi, chef, cake-nya sebaiknya di suhu ruang atau suhu lemari es? Kalau masih sehari dia di suhu ruang nggak masalah. Tapi kalau mau lebih dari itu, lebih disarankan taruh di lemari es. Kalau misal mau lebih lama lagi, semisal nih pesanan, teman-teman bisa ngestok cuman 2 kali seminggu untuk 3 hari. Teman-teman freezer. Jadi sebelum di cover luar yang lapisan kedua, jadi yang baru cover tipis, teman-teman taruh di kotak tertutup atau kalau enggak di plastik wrap tipis, tapi hati-hati ya biar nggak belepotan. Itu teman-teman freezer dulu. Nanti begitu mau jualin ada pesanan, teman-teman keluarkan baru di cover yang luar. Itu nggak masalah, nanti secara kelembutan cake-nya kalau di freezer dia bisa terjaga. Nanti begitu suhu ruangan dia bisa lembut lagi. Terus pertanyaan apa lagi nih? Decoration ya iya. Yes. Jadi ibaratnya kalau untuk hias bagian atasnya ini bebas sih. Teman-teman mau sesuai selera bisa.
Ini aku bikinnya yang model klasik aja. Ini tinggal di topping. Udah. Nanti bagian atasnya ini bebas mau dikasih. Sebentar, ini ganasku masih encer nggak ya? Oh, ganasnya lumayan encer. Nah, kalau lumayan encer ini nanti bisa teman-teman kasih pelan, terus nanti diratain. Jadi dia seperti cover atasnya ini ganas aja semua. Itu bisa. Atau mau cuman di motif di garis-garis pun nggak masalah. Kayak aku garis aja deh. Woi, testernya udah ada. Bintang tamunya udah datang dari tadi, udah nunggu setengah jam. Oh iya, nunggunya kelamaan nih. Nunggunya kelamaan, sampai ngomel itu. Ini 3 kali. Bintang tamunya mau dikasih bunga nggak? Nggak usah kasih bunga. Bunga bang. Bunga bang dari Bang Wibi. Dari Bang Wibi. Sebentar. Belum dapat dari Bang Wibi. Kasih bunga lah dikit. Soalnya tangannya tadi kejatuhan itu. Ini akal-akalan. Jadi bikin buttercream biasanya kan ya yang paling klasik bikin bunga pakai rose petal, it's licin.
Ya, ini udah. Ambil pakai gunting. Mobil Priska dong. Ada terjadi sesuatu. Wah, gosip ini, gosip. Gosip terus makin sip. Tisuku. Tuh, kameranya ngesum ke sini ya. Tadi fokusin. Oh, jadi fokusin ke tangan. Udah. Aku baru nyadar lihat nih. Nah, ini harusnya kasih itu. Habis ini Gary sendirian, Mas. Tinggal juga. Dah, ini kasih motif aja dikit. Lagi kurang sih. Bikin itunya sulur ini. Oh, daunnya bukan ini. Ini yang sulurnya. Ini yang sulur-sulur berduri. Ya. Udah nggak apa-apa. Ini kan tambahan mendadak. Nah, udah. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada mawarnya gimana tadi, Chef? Oh yaudah. Jadi kurang lebih seperti ini ya yang untuk cake mocha ganas. Habis ini aku tunjukin lagi sebentar aja. Bikin si mawarnya aja. Cuman buat contoh. Jadi ini kalau idealnya ini kan masih soft semua. Jadi kalau mau dipotong idealnya tunggu sebentar biar si buttercream paling enggak dia agak firm. Ya. Sambil nunggu, tenang, durasi masih ada. Aku contohin sekali lagi aja bikin yang mawarnya. Jadi mawar pakai yang sweetnya sweet mawar ya. Jadi bagian atasnya tipis, bawahnya bulat. Kemudian mana ini? Di sana. Kalau sudah, teman-teman tekan bikin fondasi dulu. Bikin fondasi dulu. Ini fondasinya aja. Nah, fondasi kalau udah
udah pas ya. Pertama ambil dulu, jadi pastiin yang tipis selalu di atas. Jadi tutup dulu seret pertama, satu sisi. Kalau sudah, ditutup lagi. Seret gini. Jadi ketemunya kurang lebih seperti ini. Nutup kiri, kanan dulu. Ini kan 2 kelopak. Yang selanjutnya 3. Hitungan gampangnya. Jadi dari bawah tarik ke atas turun. 1. Bawah tarik ke atas turun. 2. Bawah ke atas turun 3. Ini 3. Setelah 3 kita bikinnya 5. 5 posisi tangannya kalau tadi kan miring gini. Agak buka. Sekarang lebih buka lagi sedikit. Jadi aku miring gini aja ya biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, meletus. 5. Bulan depan demo udah nih. Korean Butterfly. Wih. Kalau udah 5, kalau mau bawahnya lagi, biasanya kelipatannya 7. Jadi ngambilnya selalu dari kayak tengah-tengahnya inilah ya gampangnya. Jadi 1, lebih buka 2, 3, 4, 5, 6, wuts, kebanyakan. Sudah kepanasan ini. Ntar aku ganti ya. Kepanasan di tangan. Jadi kalau bikin buttercream, tangan kita kalau misal panas, dia tambah lama tambah leleh. Jadinya susah bentuknya. Ntar aku keluarin, aku ganti. Tapi prinsipnya selalu sama kok. Jadi bikin fondasi dulu 1. Kemudian kasih kelopaknya 2. Setelah kelopak 2, Ibu-ibu bikin yang tanya resepnya di mana, bisa masuk ke IG-nya Smart Bus Pro, kemudian cari yang flyer resep, flyer demo hari ini, ya seperti ini, terus digeser ke kiri, ada resepnya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau yang resep yaitu tadi sesuai Chef Gary jelasin. Jadi buka di IG Smart Plus Prof, kemudian cari poster hari ini, di swipe ke kiri ada di situ. Jangan khawatir juga video kalau terlambat, nanti kita akan posting ulang setelah live baking kita selesai. Ya, jadi aku ulang ya. Bikin si base-nya dulu. Kalau sudah, bikin yang penutupnya 2 dulu. Setelah 2, ntar aku miring biar kelihatan. Bikin bagi 3, 1, 2, 3. Setelah 3 bikin 5. Dengan posisi tangan semakin terbuka. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan udah. Kalau mau lebih lebar lagi, bikin 7 di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, udah jadi. Jadi usahakan, ini kan udah kelamaan di luar ya buttercreamnya. Jadi dia mulai pinggir-pinggirnya motifnya mulai nggak kelihatan. Kena panas tanganku soalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian demo kita hari ini. Ini aku turunin aja dulu. Ini mau sambil kita potong aja ya. Pisau. Oh, pisaunya udah. Thank you. Ini ada pisau. Kalau mau lebih gampang, pisaunya dipanasin. Ada air panas. Sudah. Kita potong. Pinggiran,
bintang tamunya udah siap ini. Iya. Bintang tamu ayo perkenalkan. Perkenalkan bintang tamu. Nah, ayo bintang Wah, tamu. ini bintang tamunya udah siap. Nah, perkenalkan teman-teman, mungkin teman-teman yang punya industri ya. Kalau di sini kita ngomongnya bidang industri. Itu kayak pabrik atau apa. Kalau cari margarin, cari minyak, bisa hubungi teman saya ini. Namanya Siapa yang mau Friska. pulang minyak, Nah, ya, apa? Di Surabaya boleh. Bolak minyak yang mau pakai Surabaya, tangki-tangkian, Sidoarjo. boleh. Ya. Friska. tangki-tangkian carinya Friska. Kalau kek cari cek. Oh iya. Bagi tugas ya. Makan saja. Nah, silakan. Ini ya teman-teman. Ini luar biasa ya. Kan kelihatan ini Mantap. bagian pertama. Wes, dicicip dulu. Terima kasih. Chef Udah matang. Niki. Gimana mungkin dijelasin? Wes. Surabaya saya lihat. Perwakilan. Kalau dari bentuk ini Biasanya mantap kalau memang. teman-teman di rumah kan pada nanya, cobain Sam, kirim. Nah, diwakilin salah satu. Mohon maaf ya kalau cuma melihat. Nanti bisa dicoba langsung. Mohon di maaf rumah. kalau cuma Ini saya melihat. cuma nyoba doang. Next bisa dikirim ke penonton beruntung. Wah, ya itu. Mantap tuh. Ngak. Oke teman-teman, Bisa langsung dicoba. bisa langsung dicoba. Mungkin sekian demo live baking kita hari ini. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan khawatir yang baru join. Video ini akan kita repost ulang di Instagram Smart Plus Prof. Dan juga kalau yang kelewat masalah resepnya bisa dilihat di IG Smart Plus Prof. Cari yang poster untuk demo hari ini. Kemudian teman-teman swipe ke kiri, resepnya ada di sana. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah join. Kalau misal nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan mengenai kue ini, bisa juga tulis di komennya video kita di Smart Plus Prof. Atau mungkin DM aku juga di @mikegunner juga bisa. Boleh ya? Boleh. Tanya Bu Friska boleh? Boleh. Jangan. Tanya saya masalah minyak sama Oh iya, margarin kalau aja. cari minyak margarin, Iya, di hubungi Surabaya sama boleh Friska saya. untuk Surabaya dan Iya, sekitarnya. terima kasih. Oke teman-teman. Sukses selalu Oke, siap. buat semua para resep-resepnya. Semoga lebih maju lagi. Amin. Oh iya, siap. Sip. Oke teman-teman, jangan kelewatan, ikuti terus IG Smart Plus Prof untuk info-info live baking kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Udah ini aja. Lu kagak ngundang gua dari kemarin musiknya. Coba gua pakai dulu mata. Separuh masuk. Aduh,